Halo, selamat siang teman-teman. Kami di sini akan merasakan hasil kerja kelompok kami. Saya adalah Ariman. Saya Riki Sebastian. Saya Fitria. Selamat menyaksikan. Agama Hindu itu diperkirakan muncul di antara tahun 3102 sebelum Masehi sampai 1300 sebelum Masehi. Ada yang mengatakan sekitar tahun 1500 agama ini tumbuh bersama dengan masuknya bangsa Arya, yaitu bangsa Nomaden yang masuk India dari Asia Tengah melalui Celah Khaibah. Kedatangan bangsa Arya ini mendesak bangsa Davia, penduduk asli India, dari termasuk dalam kategori kelas Australia dari sebelah selatan sampai ke daratan tinggi. Dalam perkembangan selanjutnya terjadi percampuran antara kebudayaan bangsa Arya dan bangsa Davida yang menghasilkan kebudayaan Hindu. Perkembangan agama Hindu di Indonesia. 1. Zaman Weda. Zaman Weda dimulai ketika bangsa Arya bermukim di Punjab di lembah Sungai Sidhu 2500 sebelum Masehi sampai dengan 1500 sebelum Masehi. Setelah mendesak bangsa Davida menjunjung ke selatan sampai dengan dataran tinggi Dekan, bangsa Arya mempunyai peradaban tinggi, menyembah dewa-dewa Agni, Vayu, Varuna, Indra, Dewa dan sebagainya. Walaupun dewa-dewa yang disembah banyak, semuanya adalah suatu perwujudan dan manifestasi dari Tuhan yang Maha Tunggal. Tuhan yang Maha Tunggal adalah Tuhan yang Maha Kuasa, dipandang sebagai pengatur alam semesta dengan perbuatannya sebagai RTA. Masyarakat itu terbagi menjadi kaum Brahmana, kaum Ksatria, kaum Waisya, dan kaum Sudra. Zaman Brahmana, kekuasaan kaum Brahmana pada zaman Brahmana sangat besar dalam kehidupan keagamaan kaum Brahmana yang mengantarkan semua kesembahan kepada para dewa. Mulai terusnya suatu tata cara upacara beragama yang sudah teratur pada zaman Brahmana. Kitab Brahmana adalah kitab yang berisikan tentang saji dan upacara, menyusun urutan tata cara upacara keagamaan berdasarkan atas wahyu-wahyu Tuhan yang terdapat di dalam ayat-ayat kitab suci Weda. Ketiga, zaman Upanishad. Sedangkan pada saat zaman Upanishad lebih meningkat dengan lebih tinggi tentang pengetahuan batin yang bisa untuk membuka sebuah tabir rahasia tentang alam gaib. Zaman Upanishad merupakan zaman pengembangan serta menyusun falsa agama zaman ketika manusia berfisat atas dasar Vedas. Pada zaman Upanishad muncul ajaran visa tertinggi. Dikembang juga ajaran Darsana, Purana, dan Istihasa. Masih. Yang keempat itu zaman Buddha, yaitu 500 atau 300 sebelum Masehi. Zaman Buddha dimulai ketika Siddhartha yang merupakan putra Raja Sudodana menafsirkan kitab Veda dari sudut pandang logika dan pengembangan sistem serta samadhi sebagai jalan atau cara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Agama Buddha. Latar belakang lahirnya agama Buddha. Ada riwayat yang menyatakan bahwa agama Buddha lahir karena penolakan terhadap sistem kasta dalam agama Hindu. Selain itu ada juga yang menganggap bahwa agama Buddha lahir karena protes terhadap kasta Brahmana terlalu diistimewakan kepada kasta lain. Ada juga yang menyatakan bahwa adanya kasta Brahmana membuat ritual keagamaan terlalu memberatkan. Lahir agama Buddha. Pendiri agama Buddha adalah Siddhartha Gautama yang merupakan anak raja Sudodana dari kerajaan Kosala di Kapilawastu, India. Sejak kecil Gautama hidup di istana dengan segala kemewahan dan perlindungan gayanya yang seorang raja. Selama di istana, Gautama pernah melihat bagaimana keadaan rakyat yang hidup di luar istana. Setelah beranjak dewasa, Gautama kemudian keluar dari istana dan
berada di bawah sebuah pohon bodi di sebuah pohon bodi dan menjadi terkesan meninggalkan posisi hingga menemukan pencerahan. Saat berusia 25 tahun, Gautama mendapatkan pencerahan dan dikenal sebagai Buddha Gautama atau Buddha. Penyebaran agama Buddha. Setelah mengutamakan pendapat pencerahan, ia kemudian menelusuri dataran Gangga di tengah India. Di sepanjang wilayah tersebut, Gautama menyebarkan ajaran kepada menjumlah orang. Gautama menyebarkan ajaran sehingga ia meninggalkan dunia pada 486 SM. Sepeninggal Gautama tidak ada penerus yang menyebarkan ajaran karena muncul banyak aliran agama Buddha dalam waktu 400 tahun. Beberapa aliran agama Buddha adalah Buddha Nikaya dan Buddha Mahaya. Adapun aliran Buddha Mahaya masih tersisa hingga sekarang. Buddha Mahaya ini merupakan suatu gerakan pan-Buddha yang didasarkan pada menerima kita baru. Teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu dan Buddha di Indonesia. Yang pertama, teori Waisa. Teori Waisa merupakan salah satu yang menjelaskan mengenal maksudnya ajaran Hindu dan Buddha ke Indonesia. Teori ini dijelaskan Prof. Dr. B.J. Krop yang merupakan seorang filolog dari dan peneliti sejarah serta kebudayaan tradisional Indonesia. B.J. Krop menjelaskan teori Waisa adalah teori yang menunjukkan bahwa para pedagang yang beragama Hindu dan Buddha menyebarkan ajaran atau nusantara. Pada para pedagang itu disebut berasal dari India dan berlayar ke Nusantara. Dahulu kala bangsa perdagangan dilakukan dengan menggunakan berlaut dan kapal mengikuti arahan di Indonesia, yaitu dikenal sebagai daerah yang strategis dalam pelayaran dan perdagangan internasional. Lalu para pedagang yang berasal dari India tersebut berlabuh dan menetap di Nusantara. Selain itu, dalam teori Waisa juga dijelaskan bahwa saat menetap itulah para pedagang menyebarkan agama Hindu dan Buddha kepada masyarakat. Tidak hanya menetap dan berdagang, berbagai sumber mengungkapkan bahwa para pedagang dari India itu juga menikah dengan penduduk setempat. Pernikahan itulah yang membuat komunitas Hindu Buddha terbentuk. 2. Teori Ksatria. Teori Ksatria merupakan salah satu teori masuk ke agama Hindu di Indonesia. Teori Ksatria yang ditemukan oleh F.D. Kabos menyatakan bahwa golongan bangsawan atau ksatria dari India yang mau masuk dan menyebarkan agama Hindu di Indonesia. Menurutnya ada tiga atau dasar agama Hindu disebarkan di Indonesia oleh golongan bangsawan alat tersebut, antara lain: 1. Raja dan bangsawan atau golongan ksatria dari India yang telah perang meninggalkan daerahnya ke daerah lain adalah salah satunya ke Indonesia. Di Indonesia mereka menaklukkan kekuasaan asli dan membentuk pemerintah baru. Dari sanalah kemudian ajaran agama Hindu disebarkan ke peninsular. 2. Adanya kekacauan politik di India sehingga menyebabkan para ksatria melarikan diri. Mereka kemudian ada yang sampai di Indonesia dan membentuk koloni. Dari sanalah kemudian ajaran agama Hindu disebarkan. 3. Ada raja dan bangsawan dari India yang memang sengaja ke Indonesia untuk menyerang dan menaklukkan Indonesia. Mereka kemudian mendirikan kerajaan dan agama Hindu mulai disebarkan. Teori tersebut mendapatkan berbagai bantahan dari ahli lainnya. Bantahan tersebut antara lain tidak mungkin lari dari India bisa menjadi raja di wilayah Indonesia karena rakyat di Indonesia tidak mungkin atau menerima orang luar yang mengalahkan kekuatan asli. Teori juga memiliki bukti bahwa ada penyerang yang dilakukan oleh golongan ksatria India di Indonesia.
Di Nusantara teori ini dikemukakan oleh orientasi JSC Van Leur. Teori ini menegaskan kembali bahwa menyebarkan agama Hindu ke Indonesia dibawa oleh golongan Brahmana. Hal ini didukung oleh beberapa prasasti. Di Indonesia digunakan bahasa Sanskerta, bahasa dalam kitab suci, Weda dan upacara keagamaan merupakan bahwa bahasa yang dikuasai oleh golongannya. Brahmana, golongan kasta Brahmana juga memahami ajaran Hindu secara utuh. Di sisi lain, teori Brahmana tidak menepis kontak penguasa di Nusantara dan di India terjadi berkat hubungan dagang. Keempat, teori arus balik. Teori ini ditemukan oleh G. Coedes yang menyatakan bahwa berkembangnya agama Hindu dan Buddha di Indonesia dilakukan oleh bahasa Indonesia sendiri. Bahasa Indonesia berkunjung ke India untuk mempelajari Hindu dan Buddha. Sekembalinya dari India, mereka membawa pengetahuan tentang agama dan kebudayaan di India banyak oleh lebih meyakini teori arus balik, meskipun masih memerlukan banyak bukti lagi untuk memerlukan sementara untuk sekitar abad kelima. Agama Buddha mulai kenal di bawah Indonesia pada kelima. Seorang biksu Buddha dari India mendarat di sebuah kerajaan di Pulau Jawa, tempatnya di Jawa Tegal sekarang, pada akhir ab ke F 7. Persiara Buddha dari Tiongkok berkunjung ke Sumatera. Pala itu disebut Wardahumi, tempatnya di kerajaan Sriwijaya. Ia menemukan bahwa ajaran Buddha diterima kasih luas oleh rakyat, dengan Sriwijaya sebagai pusat penting pembelajaran ajaran Buddha. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.